salah lirik itu. Goyang nasi padang. Terus yang paling berkesan juga kayak yang aku langsung lolos. Terus ada juga guys awal yang aku tau nggak yang aku lagu kecanduan kamu yang rame-rame itu. Nah Oh, itu yang kan, sama nah, Win. nah itu kan Kak Cepi belum dateng kan kayak masih dalam Mm-mm. perjalanan gitu kan. Jadi ya disuruh Kak Adiba lah latihan dulu sama Kameli. Terus kayak aku latihan sama Kameli itu kayak full ketawa-ketawa semua sumpah. Sampai dia Aku bilang nggak bisa, aku nggak bisa guys sama Zara. Untung Zara juga nggak jadi anak didik aku. sumpah Ketawa terus, sumpah. itu tuh kita full ketawa semua terus kayak pengalamannya itu intinya banyak deh karena kita di sini banyak diajarin kayak disiplin segala macam pokoknya Nggak hanya belajar nyanyi ya. benar sampai-sampai kayak mental kita tuh juga dijaga gini ada kayak Iya. ah, apa sih apa sih itu kak yang psikolog itu Oh iya, ini ya. Apa gitu namanya? tuh jadi intinya kalau kalian masuk ke Dangdut Akademi 7 ini Insya Allah kalau ngikutin semua peraturannya Insya Allah sukses soalnya di sini tuh kayak bener-bener dijaga gitu loh guys kayak sampai Iyalah. sampai ke mental kita tuh aja dipeduliin gitu karena mereka juga tahu Iya, kan kalau kita kompetisi ini benar. mungkin pusing kan terus kayak apa sih iniin psikolog itu kayak best banget sih sampai-sampai kalau misalkan kita live TikTok itu kayak selalu diingetin jangan sampai ngebahas orang lain jangan sampai Iya. kayak nyenggol sebelah-sebelah sampai gitu Fokus sama diri sendiri aja sih sebenarnya. jangan menjatuhkan orang lain kita selalu diajarin kayak gitu guys. Jadi akademinya itu bukan akademi fokus di nyanyi aja, tapi Benar, akademi fokus di hal-hal yang lain juga gitu. benar. Jadi tidak hanya diajarin bernyanyi, tapi diajarin caranya hidup di Jakarta seperti apa, berkarir di dunia entertain tuh juga seperti apa. Jadi kita tuh banyak belajar gitu guys, gak hanya bernyanyi aja. Benar. Sama juga sih kayak aku nge-coach juga pengalaman baru juga kan buat aku gitu. Bisa apa namanya? Dulu biasanya ngulik lagu buat diri sendiri. Biasanya ngulik lagu buat diri sendiri itu lebih tahu konsepnya mau seperti apa, mau kayak gimana. Tapi kan kalau untuk orang lain, kadang kita nggak tahu, aduh ini harus gimanain ya. Makanya kita tuh juga sebagai coach tuh harus harus tahu karakter setiap anak tuh seperti apa. Kita juga nggak bisa sembarangan ngasih improvisasi buat anaknya. Kita tuh ngasih sesuatu buat anak-anak itu kita juga nanya dulu anaknya, kamu kira-kira aman gak kayak gini? Kamu kira-kira bisa gak kayak gini? Kadang juga ada masukan beberapa dari anak-anaknya gitu. Jadi intinya banyak pengalaman baru juga yang aku dapat di Dangdut Academy 7 selama aku jadi coach. Ya kalau aku pribadi sih menempatkan kepada anak-anak Dangdut Academy 7 jadi coach kalau lagi latihan aja, tapi di luar latihan, di luar ngulik, aku sama mereka kayak temen, kayak kakak, kayak sahabat. Karena juga aku nggak mau mereka sama aku tuh canggung, sama aku takut gitu. Kecuali beda lagi kalau lagi latihan. Kalau lagi latihan ya Harus memang ya harus profesional, aku coach gitu. seperti itu guys. Mm-mm. Aku juga dapat pengalaman kak kayak misalkan itu suatu pengalaman gak sih kayak misalkan ada konser terus kayak lagunya itu baru dikasih hari ini kayak kita kemarin itu loh kak Iya. tau gak guys itu yang grand final itu yang kita nemenin grand final itu kita Mm-mm. latihan itu benar-benar baru malam ini itu pun udah jam 1 malam ya kak Mm-mm. latihannya jam 1 Misalkan nih malam besok besok nih grand final, nah malam nanti tuh jam 1 atau jam 10 tuh baru latihan. kita itu baru ngulik terus langsung ke studio langsung JR terus besoknya langsung tampil sumpah itu Betul, pengalaman banget sih betul. latihannya itu Terus, pas kita habis preskon balik ke pas kita habis preskon kan habis preskon mm-mm. aku sama Kamili nge-host terus habis Nah nge-host tuh itu gak lama kamu kan preskon, kalau aku itu ngulik, oh nah aku iya guys ngulik. aku kan preskon kan guys nah Kamili ngulik di asrama nah udah Nah itu aku abis ngulik, Zara abis preskon, kita baru pergi yang nge-host itu. nge-host bareng nah sesudah nge-host itu kita ke asrama lagi Kamili ngulikin kita lagi kita juga latihan ini itu segala macam Mm-mm. Tapi sebenarnya itu yang bikin momennya tuh nggak bisa terlupakan ya. Kadang itu nggak bisa momen-momen seperti itu yang bikin seru, dan itu juga pengalaman buat aku pribadi dan juga buat adik-adik yang baru terjun lah. Intinya
Ya seperti itulah maksudnya yang dibilang-bilang orang perjuangan yang sesungguhnya setelah kompetisi itu malah belum seberapa, masih banyak lagi. Pasti capek Tapi banget dek, pokoknya Kak. mm-mm, Kalau capek kebiasaan atau ritual sebelum tampil di panggung. kok semua ya gak kompetisi doang ya maksudnya ya. Pas Semuanya, semuanya. itu aku tuh biasanya paling sering guys, bukan apa aku tuh paling sering berdoa. Itu kayak ya Allah, sampai doanya itu panjang banget guys. Kayak bener-bener berdoa ngulang-ngulang doa terus kayak apa ya? Aku tuh guys, kalau aku tuh tipe orangnya kalau mau tampil nih, terus ada rasa deg-degan itu jadinya sakit perut. Jadi kayak, ya kan Kak, jadi kayak intinya benar-benar kayak berusaha nenangin diri. Iya, iya sama sih. Berdoa. Kadang aku kalau mau kompetisi, aku biasanya doa terus nelpon orang tua, minta didoain. Abis itu udah, abis itu fokus sama diri sendiri. Benar. Karena saking deg-degannya, biasanya efeknya tuh aku bikin aku bolak-balik toilet. Iya, ada yang nelpon anak itu, ada yang nelpon ya. Enggak, baterainya. Bikin kita bolak-balik pengen ke toilet mulu. Tapi ya balik lagi cara ngatasinnya kita kayak gimana. Cuman ya intinya sih berdoa, pasrah, ikhlas. Jangan terlalu ambisius untuk memberikan sesuatu yang gimana-gimana. Aku guys, malahan kalau setiap tampil tuh kayak dibilang apa ya kayak karena deg-degan itu jadi kayak aku kalah dibikin rasa deg-deganku itu loh. Kayak yang aku lagu goyang Naci Padang itu tuh Mm-mm. nggak tahu kenapa itu di penampilan itu aku emang ini sih Kak, kayak emang bener-bener deg-degan banget. Jadi kayak pas tampil itu Kayaknya kepikiran juga biasanya sesuatu yang semakin makin kepikiran itu malah makin ya aku sempet mikir makin Kak, salah. aku sempet mikir kayak aduh sebenarnya sebenarnya musuh kita sendiri itu diri kita sendiri kan Kak, karena kayak Iya, kalau kita tampilnya bagus ya otomatis gimana pun itu insya Allah diselamatin juri gitu kan. Cuman malam itu nggak tahu kenapa aku kayak mikir bisa nggak ya. Jadi kayak ya udah ujung-ujungnya jadi ngeblank. mungkin juga rezekinya sampai di situ. Tapi kan habis itu rezeki kamu jadi host. Nah, ya, kayak, Pertanyaan selanjutnya, masukan atau komentar dari juri atau coach yang paling melekat dan selalu diingat sampai sekarang? masukannya itu kalau dari Kameli itu kalau dari juri-juri itu banyak guys kayak apa ya? Yang paling diingat aja sama kamu sampai sekarang. Kalau dari penampilan setiap penampilan aku ingat gak komen-komennya apa dari top ini sampai itu aku selalu ingat. Mm-mm. Kalau yang paling ingat itu rajin olahraga biar nyanyi itu nggak kalau misalkan Gak kayak capek. ya nggak capek terus kayak kayak diingetin apa ya jaga diri terus kayak apa ya Kak banyak sih guys komen-komennya itu semuanya aku ingat Yang kayak paling yang paling diingat aja kayak yang paling berkesan menurut kamu. tempo gitu kayak tempo terus kayak